mempelajari tentang interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik antara manusia dengan manusia lainnya yang menyebabkan adanya aksi dan reaksi. Interaksi sosial ini bersifat dinamis. Ada yang tahu kenapa interaksi sosial ini dikatakan bersifat dinamis? Tidak, Bu. Interaksi sosial dikatakan bersifat dinamis karena interaksi sosial itu berlangsung seumur hidup selama kita berada di lingkungan masyarakat. Paham? Paham, Bu. Kalau sudah paham, kita masuk lagi tentang ciri-ciri interaksi sosial. Yang pertama, ada yang tahu apa ciri-ciri interaksi sosial? Adanya orang berlaku yang atau dilakukan minimal 2 orang. Kenapa dikatakan dilakukan minimal 2 orang? Karena kunci dari adanya interaksi sosial itu adanya aksi dan adanya reaksi. Kalau satu orang terjadikah interaksi sosial? Tidak. Contoh interaksi sosial antara individu dengan individu, misalnya yang 2 orang ini, siapa yang tahu? Ya, Foni? Misalnya interaksi individu itu antara satu orang dengan satu orang, misalnya saya dengan Lina. Iya, benar. Paham ya? Tahu. Yang kedua yaitu memiliki simbol. Simbol di sini yaitu dalam menggunakan bahasa. Ada pertanyaan sini? Bu, Ya. contoh kayak simbolnya itu gimana? Ya. Simbol ini contohnya dalam penggunaan bahasa. Kenapa bahasa? Ya, benar. Interaksi sosial memiliki simbol bahasa karena dengan adanya bahasa kita bisa saling mengerti satu sama lain. Misalnya berbicara dengan sama-sama menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa ini merupakan simbol utama dari interaksi sosial. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Yang ketiga yaitu adanya dimensi waktu. Kenapa dikatakan interaksi sosial itu harus ada dimensi waktu? Karena dimensi sosial, yang dimaksud dengan dimensi waktu di interaksi sosial ini adalah interaksi tersebut bisa dilakukan kapan saja, misalnya hari ini, kemarin maupun besok. Contohnya interaksi hari ini, Nanda. Pagi tadi berinteraksi dengan siapa saja? Dengan teman. Ya, dalam hal? Kalau dengan orang tua dalam hal berpamitan. Ya, benar. Lanjut ya. Yang keempat yaitu memiliki tujuan. Kenapa, Bu? Interaksi itu harus ada tujuan. Kenapa, ada yang tahu? Karena tanpa tujuan untuk apa kita melakukan interaksi. Ya, benar. Setiap dilakukan interaksi ini pasti ada tujuan. Contohnya tadi Nanda bilang Nanda berinteraksi sama orang tua dengan tujuan berpamitan untuk berangkat ke sekolah. Selanjutnya, sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak, kita lanjut tentang syarat-syarat interaksi.
terbagi dua. Yang pertama namanya itu kontak primer. Ada yang tahu apa itu kontak primer? Ada yang tahu? Ya. Kontak primer ini adalah kontak sosial yang dilakukan secara tatap muka. Sekarang Ibu melakukan interaksi sosial secara primer tidak? Iya. Kenapa? Karena sekarang. Iya. Paham ya? Tahu. Yang kedua ada namanya interaksi kontak primer. Kontak sekunder, maaf ya. Fokus ya anak-anak Ibu semuanya. Kontak sekunder, ada yang tahu ini cara interaksi yang seperti apa? Tidak langsung, Bu. Tidak langsung atau menggunakan media ya? Seperti Contohnya? video call. Iya, video call. Nah, kita Nah, syarat yang kedua ada itu namanya komunikasi. Nah, komunikasi ini juga terbagi dua. Ada yang tahu komunikasi itu terbagi dua? Verbal dengan verbal. Ya, kita punya. Yang verbal itu komunikasi seperti apa? Nah, verbal itu komunikasi yang digunakan dengan menggunakan bahasa. Contohnya berbicara, tadi Nanda bilang berbicara dengan orang tua, itu menggunakan bahasa kan? Ya. Ya, tadi Nanda menggunakan bahasa apa? Bahasa Minang. Menggunakan bahasa. Nah, yang kedua namanya non verbal. Menggunakan gerakan. Ya, contoh gerakannya ada yang tahu? Ini, Wak. Ya, benar. Itu dengan gerakan itu untuk apa, Ina? Mengatakan apa? Ya, bagus. Yang lain? Ya, tepuk tangan itu dalam apa? Apresiasi. Ya, benar. Ini menggunakan gerakan. Nah, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Oh iya, satu hal lagi, jenis interaksi sosial. Ada tadi namanya individu dengan individu. Contoh individu dengan individu, siapa yang bisa memberikan contoh? Contohnya Mina berbicara dengan penyiwo. Ya, benar. Kalau contoh individu dengan kelompok, Seperti kita satu-satu. Angkat tangan. Ya, silakan Bu Teh. Seperti Ibu berbicara kepada kita semua. Ya, benar. Itu individu dengan kelompok. Ada namanya kelompok dengan kelompok. Antara pihak kontra dengan pihak pro. Contohnya presentasi. Debat kok. Debat itu masuk dalam debat. Ya, debat itu termasuk, tapi dalam debat itu juga ada dilibatkan antara individu dengan kelompok.
ngapain? Fokus ya, Ibu belum selesai. Nah, apa tadi yang dibilang Puja, Esi? Apa itu interaksi sosial? Hubungan timbal balik antara individu dengan individu. Ya benar, hubungan timbal balik antara individu dengan individu ataupun kelompok yang menyebabkan adanya reaksi dan reaksi. Ya, yang menyebabkan adanya aksi dan reaksi. Ada tadi ciri-ciri interaksi, ada 4. Yang pertama apa, Vika? Jangan main HP, nak. Apa yang pertama? Apa? Lain kali fokus ya, Vika. HP-nya jangan dimainkan lagi. Jadi ciri-ciri yang pertama yaitu dilakukan minimal 2 orang. Yang kedua ciri-cirinya apa, Desi? Ya, memiliki tujuan ya, tapi itu terdapat di bagian nomor 4. Ya. Yang nomor 2 siapa yang tahu katanya? Puja? Memiliki simbol. Yang memiliki simbol. Memiliki simbol. Simbolnya apa tadi, Ami? Simbol interaksi sosial. Interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara manusia yang adanya aksi dan reaksi. Ciri-ciri interaksi sosial ada 4. Yang pertama dilakukan minimal 2 orang. Yang kedua memiliki simbol. Yang keempat memiliki tujuan. Yang ketiga memiliki dimensi waktu. Dan salah-salah interaksi sosial itu ada 2. Ada kontak sosial. Kontak sosial itu juga dibagi atas 2. Fokus Vika, tolong nak. Kontak sosial itu dibagi 2. Yang pertama ada namanya kontak primer. Yang kedua ada namanya kontak sekunder. Dan ada namanya tadi komunikasi yang dilakukan dengan 2 model. Yang pertama komunikasi secara verbal. Yang kedua komunikasi secara non verbal. Nah, sampai di sini paham? Nah, kalau sudah paham, untuk minggu depan kita akan membahas tentang faktor-faktor terjadinya interaksi sosial. Jadi